Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Madana dari kelas 3 Rek A MGT 1. Di sini saya akan membuat SPSS untuk memenuhi UAS dalam pelajaran mata kuliah Statistik Bisnis 2. Di sini saya sedang memasukkan variabel view x1.1, x2.2 sampai x1.6. Lalu kita lanjut dengan x2.1, x2.2 sampai dengan x2.6. Lalu dilanjut dengan memasukkan nilai Y1 sampai dengan Y6. Lalu setelah itu kita mengubah seluruh nilai desimalnya dari 2 menjadi 0. Kita ubah satu persatu seperti ini. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Lalu kita juga mengubah nilai kolom menjadi 3 dari 8. Kita juga mengubahnya satu persatu seperti ini. Nah, setelah kolomnya sudah 3 semua, sekarang kita akan mengubah measure-nya menjadi ordinal semua dan kita mengubahnya satu-satu seperti ini. Nah, setelah measure sudah menjadi ordinal semua, sekarang kita klik data view, lalu kita pergi ke Excel, lalu kita pindahkan data tabulasi dari Excel ke SPSS yang akan kita kerjakan tadi. Kita akan mengambilnya tuh dari
tabel X1.1 kita ambil sampai tabel Y6, lalu kita scroll ke bawah sampai seluruh datanya keambil, lalu kita copy, lalu kita masukin ke SPSS dengan menggunakan Ctrl V. Nah, setelah data yang sudah dipindahkan, kita pergi ke Analyze, lalu ke Descriptive Statistic, lalu ke Frequencies, lalu kita masukkan nilai X1.1 sampai X1.6 ke variabel, lalu kita klik OK, dan nilai frekuensi kita akan terlihat seperti ini. Lalu kita ulangi lagi, kita pergi ke Descriptive Statistic, kita pergi ke Frequencies, kita pindahkan lagi variabel X1 sampai X6-nya. Lalu kita masukin variabel X2.1 sampai X2.6 ke dalam variabel. Kita klik OK dan akan keluar hasil frekuensinya seperti yang tadi juga. Lalu kita pergi lagi ke descriptive statistik, kita pergi ke frequencies, kita pindahkan lagi X2-nya kembali, dan kita masukkan nilai Y1 sampai Y6 ke variabel. Lalu kita klik OK dan nilai frekuensi Y juga kita akan terlihat. Lalu kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita klik Bivariate Correlation, lalu kita masukin nilai X1.1 sampai X1, lalu kita pindahin ke variabel dan klik OK. Lalu kita ulangi lagi dengan klik Analyze, lalu Correlate, terus Bivariate Correlation, lalu kita masukin lagi X1.1 sampai X1, lalu kita pindahkan X2.1 sampai X2, lalu kita ulangi lagi, yaitu ke Correlate dan Bivariate Correlation. Sekarang kita memasukkan nilai Y nya dari Y1 sampai Y, kita masukin ke variabel, lalu kita klik OK, dan variabelnya sudah pada keluar di sini. Lalu setelah itu kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, lalu kita ke Reliability Analysis, lalu kita masukin nilai X1.1 sampai X1.6 ke dalam items. Lalu kita lihat pada data tabulasi yang di Excel, nilai X1 itu namanya adalah kualitas sistem informasi. Lalu kita klik di scale table, lalu kita ketik nama X1 yang ada di data tabulasi yang ada di Excel tadi, lalu klik OK. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu klik Analysis, lalu klik Scale, lalu ke Reliability Analysis, lalu kita masukin lagi nilai X1.1 sampai X1.6, lalu kita masukin nilai X2.1 sampai X2.6 ke items, lalu kita ganti namanya seperti yang ada di data tabulasi yang ada di Excel. Ya, di sini namanya kualitas layanan sistem informasi untuk X2. Lalu kita klik saja di skill table-nya, kualitas layanan sistem informasi. Lalu klik OK.
Nah, kita juga akan melakukan lagi untuk nilai Y-nya, yaitu kita klik analis, kita klik scale, lalu kita ke reliability analysis. Sekarang kita akan mengambil nilai Y 1 sampai Y6, lalu kita masukin ke items, lalu kita bikin namanya. Di sini pada data nama nilai Y itu adalah kepuasan pengguna. Lalu setelah itu kita klik file, lalu kita klik new, lalu kita klik data. Nah, sekarang kita akan nulis X1, X2, dan Y. Lalu kita ubah nilai desimalnya menjadi 3 semua. Setelah itu kita klik data view, lalu kita pergi ke Excel. Di Excel ini kita akan mengambil data dari X1 seluruhnya, yang data intervalnya. Kita akan copy semua, lalu kita akan memasukkan ini ke dalam data view yang ada di SPSS. Nah, kita juga akan melakukan hal yang berulang untuk data interval yang dari Excel. Kita akan pindahkan ke dalam SPSS untuk data X2. Begitu juga dengan data Y. Setelah ketiga data tersebut masuk, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu kita akan memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam independen dan nilai Y ke dalam dependen. Lalu kita pergi ke statistik, lalu kita checklist, deskriptif, collinearity, dan Darby-Watson. Lalu kita klik continue, lalu kita klik plots, lalu kita checklist histogram dan normal probability plots. Lalu kita klik continue, lalu kita save, lalu kita checklist on standard result, dan kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil regressionnya dan tabelnya. Setelah itu kita klik analyze, kita klik non parametric, kita klik one sample KS, lalu kita masukkan standar result, lalu kita klik OK.
Lalu setelah itu kita klik transform, kita klik computer variable, lalu kita ketik di target variable yaitu abs underscore resi. Lalu setelah itu kita klik all, lalu kita klik abs, lalu kita klik 2 kali abs nya hingga muncul di numeric expression, lalu kita klik unstandarized dan kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu kita ke degradation, lalu kita klik linear, lalu kita klik maaf ini salah tekan, lalu kita klik Y di bagian dependen, lalu kita keluarkan Y nya dari dependen, lalu kita masukkan abs underscore resi ke dalam dependen, lalu kita pergi ke statistik, lalu kita menghilangkan checklist deskriptif dan Colarity dan Derby Watson. Setelah itu kita klik plots, lalu pada bagian dependen kita hilangkan checklist di histogram dan nominal probability. Lalu pada bagian z-period kita masukkan ke nilai x, lalu bagian stress ID kita masukkan ke nilai y, lalu kita klik continue. Lalu kita pergi ke bagian save, lalu kita hilangkan checklist di unstandarized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK, dan keluarlah seluruh hasil yang sudah dibuat di SPSS, dan inilah hasilnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.